terus ngerangkul gitu kan, kita kayak hey gitu. Apalagi pada saat sekarang ini ya, itu sangat disarankan banget untuk mengatur keuangan dengan baik. Nah, banyak orang lupa ketika gajinya naik, gaya hidupnya juga naik. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Judet, Jurnalisme, Demokrasi, dan Update. Super, suara perempuan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Novita Simamora. Halo Kak Novi. Hai Jo. Apa kabar? Baik. Tegang ya dikit-dikit? Dikit ya, dikit aja ya. Dikit banget. Iya, kita pengen denger-denger nih ceritanya Kak Novi. Gimana ceritanya bisa jadi jurnalis? Udah dari tahun berapa Kak? 2013 berarti udah 12 tahun ya. Aduh kelihatan banget ya. Masih muda ya, masih muda. Iya, 2013 tuh perantau ya. Perantau dari Medan ke Jakarta. Gitu. Tapi tunggu dulu, sebelumnya Kak Novi sekarang di Bisnis Indonesia ya? Aku sekarang bekerja di Bisnis Indonesia sebagai editor. Oke. Nah, kita balik lagi. Gimana ceritanya dulu merantau dari Medan terus tertarik jadi jurnalis di sini? Oke, cukup panjang ya ceritanya. Iya, nggak apa-apa, kita punya banyak waktu. Jadi aku itu jurusannya sebenarnya jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Oke. PGSD. Harusnya jadi guru. Notabene ya, ketika kita tamat menjadi guru. Tapi ketika aku kuliah di Medan, kan aku kan jurusan PGSD, tapi aku ngambil kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa itu adalah pers mahasiswa. Nah, selama ikutin kegiatan belajar mengajar di kampus tentang keguruan, tapi aku juga ikutin kegiatan UKM yang notabene-nya nulis, gimana cara mewawancarain orang, sampai pas aku kuliah itu cukup banyak karya-karya aku yang terbit di media-media lokal, mulai dari puisi sampai opini. Nah, selang dari situ aku mikir, wah kayaknya ini aku punya dua kesempatan nih. Kesempatan menjadi guru sama kesempatan menjadi jurnalis gitu kan. Karena ketika saya juga magang waktu mahasiswa, saya juga ikut terlibat sih mengajarin anak-anak tuh gimana cara menulis, khususnya kelas tinggi ya. Kelas tinggi itu 4, 5, 6 gitu. Nah, singkat cerita pas tamatnya entah kenapa rezeki itu lebih banyak peluang terbuka ke jurnalis. Karena kalau kita punya link sebagai jurnalis ini kan notabene-nya kan aku waktu di Medan kan cukup banyak kegiatan workshop yang Aji Medan ya pada saat itu, tapi aku belum anggota karena aku cuma ikut workshop aja. Terus habis itu dilatih juga sama wartawan-wartawan yang di Medan. Nah, aku juga ikut magang di Medan. Dulu aku ikut magang di media lokal namanya Mimbar Umum. Itu media milik keluarga yang ada di Kota Medan gitu. Nah, pas aku tamat ngelamar jadi guru, gajinya kok kecil gitu. Gajinya kok kecil. Terus habis itu susah pula gajian pun tiap 3 bulan. Jadi kayak oh my god, ini kayak nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi sambil nyari sekolah-sekolah swasta. Setelah nyari sekolah-sekolah swasta, kemudian pada saat yang bersamaan aku juga ngelamar ke beberapa media, termasuk ada juga Bisnis Indonesia. Pada saat itu yang lebih duluan itu aku dipanggil di Bisnis Indonesia, karena aku juga punya pengalaman kayak ikut pelatihan dasar jurnalistik, kemudian ikut kelas menulis narasi gitu kan. Nah, setelah aku 2013 dipanggil ke Jakarta, pada saat tiba di Jakarta datang tuh panggilan sebagai guru. Tapi kita kan sudah teken kontrak ya. Aku mikir ya udah memang jalannya sebagai jurnalis ke Jakarta sebagai jurnalis, itulah 2013 gitu. Gajinya sama-sama kecil padahal. Beda-beda tipis lah ya. Cuman nggak gajian 3 bulan. Iya, juga nggak gajian 3 bulan. Cukup. Ini kan Kak Novi udah merasakan berbagai macam bidang berarti ya. Kalau buat Kak Novi, apa sih yang jadi tantangan-tantangan selama Kak Novi berkarir sebagai jurnalis perempuan ini? Tantangan pada saat aku jadi jurnalis perempuan itu
Aku pernah ngalamin momen ketika aku lagi wawancara narsum. Aku ngerasa nggak dekat ya, karena aku nggak pernah ngerasa dekat sama narsumku walaupun aku cukup sering komunikasi. Tapi aku ngerasa pada saat itu yang namanya kita wartawan baru, kemudian ataupun yang kita di ke lapangan, kita juga berusaha kan mencari informasi seeksklusif mungkin ya. Jadi setelah selesai konferensi pers, kemudian ada yang doorstop gitu kan. Nah kita tuh berusaha mepet nanya, Pak perkembangan ini gimana. Terus mungkin dia juga berusaha menyembunyikan ataupun berbicara sambil sembunyi-sembunyi atau berbisik kita bilang ya. Terus ngerangkul gitu kan. Kita kayak hey. Mungkin dia bilang nanti aja gitu kan. Atau dijelaskan sedikit perkembangannya gini. Oh ya udah ya gitu. Tapi kayak mungkin itu bagi dia tuh kan hal yang biasa, tapi bagi kita yang nggak kenal dia sama sekali gitu kan, aku anggap nggak kenal sama sekali karena aku sama dia hanya sebatas profesional aja ya. Jadi aku anggap itu kayak iya, sentuhan-sentuhan yang sebenarnya nggak perlu ya. Perlu kalau gitu. kita terusin mungkin bisa satu bentuk apa kayak bisa dikategorikan pelecehan gitu. Ya gitu. Nah jadi pada saat itu aku cuman pas lagi nanya, nyodorin rekaman, terus dia begini merangkul, terus aku langsung gini. Jadi ekspresi kita tuh kayak berusaha menghindarin gitu. Lebih ke situ sih. Dan itu berarti nggak cuma sekali itu ya Kak? Untungnya pada saat itu cuma sekali. Dan aku bilang geser-geser Pak, aku langsung gitu. Jadi ketika sesuatu yang aku ngerasa nggak nyaman, aku langsung bilang aja geser gitu. Mungkin karena dari Medan ya, jadi ketika ngomong nggak nyaman ya udah nggak nyaman geser atau langsung gestur ngelawan gitu. Ya nggak apa-apa, emang harus begitu. Memang harus begitu ya. Biar mereka tuh ngerti. Kalau tantangan-tantangan lain mungkin sebagai kayaknya mungkin juga di kantor selayak yang lain juga gitu nggak sih, kayak yang kita perempuannya emang lebih sedikit gitu. Gimana kalau Kak Novi? Kalau kami itu pada saat aku jadi wartawan baru sekitar setahun 2 tahun pertama itu perempuan cukup banyak ya. Perempuan cukup banyak karena jurnalis ekonomi itu entah kenapa banyak diambil perempuan. Tapi lambat laun ketika kita mulai naik atau tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu makin sedikit perempuannya. Aku nggak tahu entah kenapa makin sedikit atau memang makin berat juga ya, tantangan makin tahun ke tahun gitu kan. Nah di level editor juga nggak banyak perempuan yang menjadi editor, mayoritas kebanyakan laki-laki. Dan bingung aku kenapa juga. Ada yang kita bilang mungkin ada yang ngurusin urusan rumah tangga kah, atau mungkin ada juga yang aku nggak bisa bilang, tapi nggak banyak lah. Komposisinya nggak sampai 50 lah, 40 paling 40-30. Iya. Sedikit. Kalau misalnya tadi yang Kak Novi bilang, oh kita belajar, kan latar belakangnya bukan ekonomi ya. Terus kita masih belajar ekonomi dari media-media lain. Itu tuh ini gak sih juga merupakan sebuah hal yang menantang juga gak sih dulu? Itu bagiku tuh ya, itu menantang banget. Menantang sekali karena ketika aku wawancara orang, ketika aku juga nulis berita, aku gak ngerti ini sebenarnya apa. Ini misalnya kayak ngomongin neraca, pembayaran neraca, timbangan ini. Aku cari bentuknya timbangan itu seperti apa gitu, neraca seperti apa. Oh ternyata ada rumusannya. Jadi kayak kebanyakan yang hitung-hitungan begitu ya. Tapi untungnya aku banyak diskusi dengan pengamat-pengamat. Nah jadi pengamat-pengamat inilah kayak ekonom yang mau ditelepon sampai sejam. Nah jadi kan ada yang bisa dikutip, ada yang nggak bisa dikutip. Kemudian ada yang kita minta background. Kemudian ada juga yang kita minta, Pak tolong jelasin dong ini aku nggak ngerti, saya baru. Jadi aku dengan polos aja bilang, Pak saya nggak ngerti. Tapi kalau aku ngerti, aku bilang aku ngerti. Terus kalau aku juga bingung, aku bilang ini kenapa begini, ini kenapa bisa jadi ini. Aku langsung nanya begitu. Dan mereka semuanya terbuka gitu ya, nggak ada yang terus mengecilkan atau apa gitu-gitu. Aman ya? Aman, tapi ada beberapa narsum begitu. Tapi aku nggak terlalu banyak bersinggungan dengan orang-orang seperti itu, karena aku lebih banyak menggali ke orang-orang yang bisa aku dapatin ilmu supaya lebih paham kan tentang ekonominya. Apapun yang kira-kira perlu kita perjuangkan bersama nih, gitu, sebagai sesama jurnalis perempuan, apalagi khususnya di sini yang
harus bisa nanganin macam-macam isu gitu. Kalau dari aku ya, kalau kita ini sebagai perempuan, wartawan perempuan itu, jurnalis perempuan, yang paling dibutuhkan itu sebenarnya pertama tuh berserikat ya, ngumpul ya. Karena ketika kita sudah menjadi jurnalis itu, kita kan di lapangan juga punya isu sendiri, kemudian di kantor juga kita ngerjain kerjaan sendiri. Tapi ada kalanya ketika kita mengisi kekosongan ini ngapain gitu. Nah, itu yang paling sering aku lakukan itu adalah aku ngikutin kayak workshop, aku ngisi pikiran aku gitu kan. Jadi aku ikutin kegiatan-kegiatan workshop yang kayak dilakukan Aji juga, aku ikutin kegiatan yang dilakukan oleh Aji. Mulai dari, kan Aji beberapa waktu lalu ada tentang TB juga ya, aku ikutin workshop, seminar, kemudian yang dari AILO juga aku ikutin kegiatan itu. Kemudian aku juga ikutin tentang kesehatan anaknya juga yang sempat dibikin sama Aji, aku ikutin hal-hal yang seperti itu. Nah, bagiku itu ketika kita jadi jurnalis, misalnya nih ketika aku ngebahas ekonomi, kita tuh jangan abai dengan hal yang kesehatan gitu. Karena kita nggak tahu pada saat kapan kita bakalan dipindah, pada saat kapan ketika nanti dia yang di des ekonomi atau di des kesehatan bakalan di rolling ke des-des yang lain. Kan yang namanya jurnalis kan harus siap tempur ya, harus siap dipindahkan kemana aja dan harus juga mudah beradaptasi gitu sih. Dan bagiku tuh ketika kita sudah ada di des itu, yang paling penting itu adalah mengisi investasi leher ke atas ya. Karena investasi menambah leher, wawasan, terus belajar ilmu yang baru, pengetahuan gitu-gitu ya. Setuju. Nah, yang paling penting itu adalah investasi leher ke atas. Karena ketika kita mengisi, menulis, nah kalau ini nggak diisi kan, isi kepala ke atas itu nggak diisi, leher ke atas itu nggak diisi, kita jadinya kayak melakukan rutinitas biasa dan kayak ya udah kerja kayak oke, kerja selesai pekerjaan. Tapi kita kayak ya selesai begitu aja tanpa ada sesuatu yang kita dapat begitu. Nah, ada tips-tips nggak Kak untuk teman-teman jurnalis perempuan biar ya tetap survive lah di masa-masa sulit seperti sekarang ini gitu. Tadi sebenarnya udah ada beberapa ya tadi, selain investasi leher ke atas gitu mungkin. Oke. Adakah lagi? Nah, menurut aku ya, ketika aku menjadi jurnalis, hal yang paling penting dan pertama kali aku aplikasikan itu pas aku jadi wartawan ekonomi adalah mengatur keuangan ya. Oke, itu penting. Sebuah ilmu. Tidak pernah aku pikirkan ada tips begini. Iya, gitu. Karena ketika aku setahun pertama menjadi wartawan ekonomi, aku tuh ngutang itu bisa sampai kayak sama temen kosan gitu kan. Makan bareng yuk, tapi kamu bayarin, nanti tunggu gajian aku bayarin gitu kan. Terus lambat laun aku kan pernah ngisi kanal personal finance. Nah, pada saat aku ngisi kanal personal finance itu, aku banyak belajar dari financial planner, gimana cara mengatur keuangan. Untungnya pada saat aku mengisi kanal itu, aku tersadar, oke, aku harus menerapkan ilmu ini. Tunggu nanti aku spill ilmunya ya. Boleh. supaya pada saat pertengahan atau pada saat tanggal 20-an itu nggak ngutang. Spill, oke. Yeah. Aku kasih contoh. Misalnya biar gampang hitungnya ya. Kita anggap gaji kita ini sekarang berapa? Minimal. Kisaran. Berapa? Iya, berapa misalnya? Kisaran biar gampang hitungnya. Kita kasih kelipatan 5 ya. Iya. Kita bilang aja sekarang rata-rata UMR itu 5 jutaan ya. Iya. Nah, kita bilang aja untuk anak baru UMR 5 juta. Ada 5 juta sekian hampir 6 ya sebenarnya. Tapi biar gampang hitungnya kita bilang 5 juta. Nah, di gaji 5 juta ini aku diajarin itu 50% itu kebutuhan, 20% itu keinginan. Oh, terbalik. 20% itu adalah tabungan, investasi, 30% itu keinginan. Jadi rumusnya itu 50% kebutuhan. Nanti dicatat nih, nanti ada grafis mungkin nanti. Boleh. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% itu tabungan. 20% tabungan, terus
Itu kan kayak berarti udah 100% oh dong. iya bener. Aduh maaf banget aku lambat banget ngitung. Oke. Iya Nah, iya. Kalau kita sekarang ini misalnya dengan gaji 5 juta, 50% itu kebutuhan. Berarti 2,5 juta itu untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Oke. Nah, yang 20% ini ditabung. 20% itu adalah 1 juta. Nah, tapi dengan catatan kita bikin begini kalau tidak punya utang. Iya. Kalau punya utang, lunasin dulu utangnya atau bisa diganti di switch. 30% untuk bayar utang atau 20% ini ngelihat komposisi utangnya, gitu kan. Nah, yang 30% ini aku biasanya menggunakan untuk kayak jalan-jalan. Aku kan suka naik gunung ya, aku traveling gitu kan. Tapi pada saat itu sebelum aku mengerti strategi keuangan, aku boncos, men. Iya. Nah, aku pada saat itu lalai. Aku nggak menggunakan rumus 50-30-20. Tapi setelah tahu nggak pernah lalai itu ya. Nah, setelah tahu aku nggak pernah lalai. Syukurnya sangat begitu. disiplin berarti ya. Iya. Berarti dalam mengatur pola keuangan tips berikutnya adalah disiplinlah. Disiplin. Dan komitlah dengan itu gitu ya. Benar. Nah, pada saat baru gajian, kita itu yang paling pertama itu yang kita sisihkan itu adalah uang tabungan. Yang 20% ini. Kalau misalnya teman-teman merasa kebutuhannya nggak banyak, mungkin bisa di switch 30% jadi ke tabungan. Gitu. Apalagi pada saat sekarang ini ya, itu sangat disarankan banget untuk mengatur keuangan dengan baik. Dan memperbesar tabungan itu. Iya, sisanya baru bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, mau belanja apa, mau beli apa boleh. Jangan terbalik, jangan nabungnya pas di akhir. Karena aku pernah ngelakuin itu, nabungku di akhir. Sekarang kan udah cukup banyak godaan ya, keranjang hijau, keranjang oranye gitu kan. Check out, promo bulanan yang diskonnya 80%. Iya benar, itu aku sempat kecelek ya. Pay later Kak, jangan lupa. Iya benar godaannya sih. Nah, jadi apalagi sekarang aku sempat juga kejebak dalam dunia pay later. Apalagi dalam dunia pay later ini, ketika kita belanja 100.000 diskon 20.000. Nah, lambat laun kan lama-lama kan jadi numpuk 1 juta, 2 juta gitu kan. Ini nih aku mendisiplinkan diriku sendiri, menahan diri. Nah, iya aku atur ini, aku kebutuhan untukku harus sekian persen, untuk jalan-jalan sekian persen. Misalnya kalau aku mau jalan-jalan, aku bilang lah ke NTT aku bilang ya. Nah, aku tuh jangan pakai semua gaji pertama itu. Aku kayak delay happiness gitu ya. Aku bikin, aku harus nabung sekian bulan untuk mencapai target jalan-jalan ke kota yang aku inginkan. Aku bikin seperti itu gitu. Tapi ada satu lagi. Nah, kalau gaji tadi 5 juta ya, banyak orang ketika kita bilang gajinya naik nih, kita bilang, biar gampang hitungnya kita bilang jadi 10 ya, kita bilang gajinya naik jadi 10 juta. Nah, banyak orang mikir, ya udah, yang ditabung itu jadi berapa? Itu kan apa yang 20% ya tadi? Coba. Kita balik ke tadi ya. Iya kan 5 juta kan. 5 juta kan udah kebutuhan sehari-hari. Terus 20%-nya tadi berapa? Jadi ya 20%-nya itu adalah 2 juta kalau yang 10 juta ya. Iya, berarti ya udah. Nah, salah. Salah. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari kita 2,5 juta. Oke. Oh, oke. Nah, iya. Yang kita tabung itu jangan 30%. Gini. Kalau kebutuhan sehari-hari 2,5 juta, nah gaji kita ini naik jadi 10 juta. Kebutuhan sehari-hari ini kita tetap makan nasi 3 kali sehari dong. Enggak, ketika gaji kita naik, kita makan jadi 6 kali sehari kan. Nah, banyak orang lupa ketika gajinya naik, gaya hidupnya juga naik. Nah, begitu. Jadi ketika sudah mulai dia gajinya naik, jangan lupa kebutuhan itu yang tetap dijaga. Banyak orang dia kebutuhannya dianggap dibutuh-butuhin. Nah, tapi sebenarnya yang gede itu adalah komponen keinginan. Banyak yang abai di situ. Gitu sih. Ini sebuah tips yang sangat-sangat penting ya teman-teman. Oke lah, kalau tadi Kak Novi juga udah sempat ngomong, sebagai jurnalis perempuan kita perlu nambah ilmu investasi dari leher ke atas, perlu berserikat, yes. Ya kan, ikut aji gitu ya. Setuju. Iya kan, karena Kak Novi juga udah ikut dari yang Medan berarti kan? Enggak?
Aku ikut di Aji di Medan itu cuman ikut kayak workshop workshop. sama ngumpul-ngumpul sama jurnalis, tapi belum jadi anggota. Sampai di hal yang paling esensial, yakni mengatur keuangan, hal yang mungkin kita semua juga masih struggling sekarang gitu ya. Oke, nah kita udah sampai di penghujung waktu nih Kak. Sebenarnya Kak Novi ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman jurnalis perempuan selain tadi tips keuangan, terus juga perlu berserikat segala macam, apakah ada tambahan? Atau sudah lengkap? Cukup ya. Udah cukup lengkap. Yang paling penting teman-teman jangan lupa gabung ke Aji Jakarta. Itu aja sih. Siap. Jangan lupa gabung ke Aji Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Novi buat waktunya. Kita ketemu lagi di Judet edisi berikutnya. Dadah.